Halo Serjohan, perkenalkan nama saya Ivan Jiwintosani dari kelas 12 IPSB SMA Dharma Yuda. Jadi pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi kegiatan ujian penugasan matematika kelas 12 Sekolah Dharma Yuda. Video ini akan berisi pencarian rataan, modus, median, kuartil bawah, dan simpangan baku atau standar defisiasi dari sebuah data yang disajikan, serta pembuatan histogram yang diambil dari data tersebut. Jadi berikut adalah pengerjaan ujian penugasan matematika saya. Selamat menonton. Oke, jadi di sini sudah disajikan data nilai ujian matematika 100 siswa angkatan 9 SMA Dharma Yuda. Nilainya dari 71 sampai 100 dengan frekuensi yang sudah disajikan bertotalkan 100 siswa. Jadi pertama, kita akan membuat histogramnya terlebih dahulu. Kita blok ininya. Terus kita ke insert, kita ke chart, pilih yang ini. Terus di sini judulnya itu kita buat nilai ujian matematika. Setelah itu kita edit ininya, chartnya. Kita buat ininya jadi 100, gap width-nya jadi 0 supaya seperti histogram. Karena histogram itu tidak ada space di antara kedua diagram batangnya ya. Terus untuk kalau seperti ini kan datanya seperti semua tercampur, tidak ada garis bordernya, maka kita buat garis bordernya itu yang solid saja. Salah. Yang ini kita buat solid fill. Solid fill. Kita pilih warna abu-abu karena saya suka abu-abu. Terus untuk garis border per chartnya ini kita kasih solid line warna hitam agar lebih tampak. Oke, sudah jelas bedanya seperti yang tadi. Terus ini untuk keterangan frekuensi beserta nilainya juga akan kita buat. Ini kita hapus dulu. Kita buat yang baru. Kita dari chart design ke add chart element. Terus yang ini untuk nilai. Terus yang di sini kita buat ke frekuensi seperti tadi. Chart design. And then add chart element. Dan di sini yang primary vertical. Kita hapus, kita masukkan frekuensi FI. Terus, jadi ini untuk data histogramnya sudah selesai. Jadi yang pertama histogramnya sudah selesai. Setelah itu kita akan mencari rataan, modus, median, kuartil bawah, dan simpangan bakunya. Selanjutnya kita akan menghitung rataan dari data ini berapa. Pertama, sebelum menghitung rataan, yang kita perlukan yaitu nilai total dari nilai tengah kali frekuensi dibagi dengan nilai total frekuensi. Jadi kita harus isi dulu kolom ini. Nilai tengah itu rumus di Excel-nya yaitu median. Jadi kita ketik median. Terus kita masukin saja ini di blok, terus kita enter. Dapat nilai tengahnya 73, terus kita tarik ke bawah. Terus lanjut lagi ke FI/XI, yaitu nilai tengah kali frekuensinya. Jadi kita kali aja sama dengan frekuensi dikali itu bintang, kali nilai tengahnya, enter. Baru kita tarik ke bawah. Terus ini adalah totalnya, kita pakai sum.
ini ditarik ke bawah juga, kita enter saja. Dan yang ini juga untuk totalnya kita pakai sum juga. Ditarik ke bawah juga. Kita enter lagi. Ini 100 siswa udah benar, sesuai dengan total frekuensinya, sesuai dengan jumlah siswanya. Kalau untuk ini penjumlahan pasti benar juga. Untuk frekuensi kumulatif, ini kita sepertinya harus dikerjakan manual, soalnya saya kurang tahu rumusnya, dan tidak bisa dimain asal tarik ke bawah gitu aja. Kayak harus dikerjain manual sumnya. Jadi kayak ini 7,16. Berapa? Hasilnya 23. Terus lanjut sampai ke bawah. Manual yang sini 23,2043. Seperti itu terus sampai habis. Oke, jadi ini udah dapat total frekuensi kumulatifnya 100, harus sama dengan total frekuensi atau jumlah siswanya. Sekarang untuk mencari rataan atau mean atau average, kita gunakan rumus total FEXI dibagi dengan total frekuensi. Jadi kita masukkan rumus saja sama dengan total nilai tengah dikali frekuensi bagi dengan total frekuensi. Kita enter, kita dapat total rataan nilainya yaitu 86,15. Selanjutnya kita mau mencari nilai modusnya. Untuk mencari nilai modus, rumusnya yaitu L tambah C dikali dengan D1 dibagi D1 tambah D2. L itu adalah tepi bawah kelas modus, C itu adalah panjang kelas, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Jadi pertama L-nya itu yaitu tepi bawah dari kelas modus. Jadi maka kita isi dulu. Pencet, sorry. Jadi kita isi dulu tepi bawah kelasnya. Sama dengan tepi bawah itu nilai yang ini dikurang 0,5. Kita enter. Jadi tepi bawah dari 71 adalah 70,5. Mari kita tarik ke bawah supaya dengan mudah dan cepat. Ini adalah nilai tepi bawahnya. Untuk nilai tepi bawah kelas modus, kita cari dengan frekuensi yang paling banyak itu ini. Kelas modusnya, kita beri warna dulu, warna ini. Ini adalah kelas modusnya. Nilai tepi bawah frekuensi kelas modus yaitu 85,5. Maka kita masukin di sini rumusnya 85,5. Terus ditambah dengan panjang kelas. Ditambah panjang kelasnya itu ini ada berapa? 86, 87, 88, 89, 90, ada 5. Ditambah 5 dikali dengan tadi D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sebelumnya selisihnya 10 dibagi dengan D1 tambah D2, frekuensi kelas modus dengan sebelumnya 10 ditambah dengan frekuensi kelas setelahnya 4, 12. Kita tutup. Kita enter. Setelah selesai mencari modus, kita akan melanjutkan untuk mencari median. Jadi rumus median data berkelompok itu L ditambah buka kurung N per 2 minus F1 per F kecil 1 tutup kurung C. Artinya, kita langsung kerjakan saja. L itu adalah tepi bawah kelas median. Jadi ini mediannya kita cari dulu.
Kita punya 100 data, 100 siswa. Berarti mediannya itu 100 dibagi 2, 50. Dari frekuensi kumulatif ini, 50 itu terletak di 86 sampai 90. Di sini. Kebetulan sama dengan kelas modus tadi, terletak di nilai 86 sampai 90. Jadi kita tahu mediannya itu yang terletak di frekuensi kumulatif 50, maka tepi bawahnya atau L-nya itu 85,5. Jadi kita masukin rumusnya sama dengan 85,5 ditambah buka kurung N per 2 100 per 2, N-nya itu adalah jumlah datanya, dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti 43. Sebelumnya, bukan selisih. Jadi 43. Habis itu, tutup kurung. Kita tambahin buka kurung satu lagi, soalnya pembagian. Dibagi dengan frekuensi pada interval kelas mediannya. Berapa? 30. Kita bagi dengan 30. Tutup kurung, baru dikalikan dengan C. C itu panjang kelasnya. Tadi seperti yang kelas modus, panjang kelasnya yaitu 5. 86, 87, 88, 89, 95. Kita enter saja. Jadi kita dapat mediannya itu 86,6. Kalau mau dibulatin, jadi round up 87. Yang ini juga kita bulatin jadi round 88 hasilnya. Rataannya sepertinya tidak perlu. Jadi untuk mediannya, hasil median yaitu 86,6 dibulatin jadi 87. Setelah selesai mencari rataan, modus, dan median, kita sekarang akan mencari kuartil bawah. Rumus kuartil bawah itu mirip dengan rumus median. Rumusnya yaitu L tambah C, buka kurung 1/4 N dikurang F besar 1 dibagi dengan F kecil 1 tutup kurung. Bedanya dengan median, yaitu jadi di kuartil bawah ini kita harus cari data ke 1/4 dari jumlah datanya. Sedangkan tadi median adalah data tengah dari seluruh datanya. Jadi mari kita kerjain aja. Berarti tadi yang pertama L. Kita harus cari dulu 1/4 N. N-nya itu adalah ini, 0,25. Oke, kita hapus, kita dapat 0,25. Jadi tadi 1/4 N-nya itu adalah 25. 25 datang dari mana? 1/4 dikali dengan total frekuensi atau total datanya 100, jadi dapat 25. Data ke-25 itu terdapat di mana? Kita lihat, 23, 43. Berarti data ke-25 terdapat di kelas nilai 81 sampai 85. Kita beri warna dulu. Kuartil bawah
Jadi kelasnya di sini langsung kita kerjakan saja. L1-nya itu berarti kelas tepi bawahnya 80,5 ditambah dengan C-nya 5. Setelah itu buka kurung. Tadi kita dapat 1/4 N itu 25 dikurang F besar 1 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah. Sebelum kelas kuartil bawah berarti 23. Terus kita tutup kurung, kita bagi dengan F kecil 1. F kecil 1 itu frekuensi pada interval kelas kuartil bawah. Berarti ini. Tutup kurung. Yang ini kita buka kurung, tutup kurung. Setelah itu kita enter. Setelah itu oh iya maaf. Ini seharusnya perkalian di sini. Jadi kita kasih tanda bintang. Enter. Dapat kuartil bawahnya itu 81. Tidak perlu kita bulatkan. Jadi nilai kuartil bawah itu 81. Jadi kita udah di soal terakhir yaitu mencari simpangan baku atau standar defisiasi. Jadi rumusnya adalah rumus dari cara mencari simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari sigma Fi Xi min X rataan kuadrat per sigma Fi atau total dari frekuensi. Jadi sebelum itu kita harus mencari kolom-kolom kosong ini semua terlebih dahulu. Kita cari satu-satu, kemudian nanti ada total sigma dari kolom yang ini. Kemudian kita bagi dengan ini dan kita akar kuadratkan. Jadi sekarang kita kerjain terlebih dahulu untuk mencari Xi min X rataan, yaitu rumusnya. Kita ketik ABS dulu, yaitu absolut. Absolut ini apa? Supaya hasilnya nanti mutlak. Kalau tidak ada absolut ini, nanti hasilnya akan minus. Absolut nilai tengah dikurang dengan rataannya. Kita tutup, kita enter. Kalau ini sepertinya tidak bisa tarik ke bawah karena kalau ditarik ke bawah nanti yang bagian nilai tengah ini G8 itu otomatis terkurang dengan R8 dengan modus, tapi bukan dengan rataan tapi terkurang dengan modus. Kan yang kita mau itu dia dikurang dengan rataan. Jadi kita satu-satu aja manual. Oke, jadi ini tadi udah saya kerjakan untuk nilai tengah dikurang dengan rataannya. Sekarang kita berpindah dari frekuensinya dikali dengan nilai tengah kurang rataan tadi. Ini
frekuensinya kita klik, terus dikali dengan ini. Kita dapat hasilnya segini. Ini bisa ditarik soalnya kolom ini, kolom K, dia sejajar-sejajar yang dikali ini dengan ini. Terus kita totalkan, sum, tarik ke bawah, kita enter. Dapat hasil total sigmanya kolom K adalah segini. Selanjutnya, nilai tengah dikurang rataan kuadrat. Nilai ini dikali lagi dengan hasilnya jadi kuadrat. Di enter, kita tarik ke bawah semua. Tarik ke bawah, dapat. Benar-benar J12, J12, J11, J11, J10, J10 benar. Selanjutnya, kolom terakhir, kolom M, kita mau cari total frekuensi dikali dengan hasil dari pengurangan nilai tengah dan rataan kuadrat. Jadi kita masukkan frekuensinya tadi 7, kita kalikan dengan kolom L yang kuadrat, kita enterkan, terus kita tarik ke bawah. Ini kita jumlahkan karena nanti di simpangan baku membutuhkan hasil jumlahan dari kolom ini. Kita tarik, kita enter. Selesai untuk pengisian kolomnya, kolom ini semua. Sekarang kita akan beralih ke simpangan bakunya. Jadi rumus simpangan baku tadi udah, yaitu akar kuadrat dari sigma kolom M dibagi dengan sigma Fi, yaitu 100. Jadi di sini kita ketik rumusnya sama dengan buka kurung M13 dibagi dengan F13 tutup kurung, kita akar kuadratkan. Kita enter, dapat hasilnya 6,8 sekian. Kita bulatkan, round up 5,0. Enter, kita buatkan jadi simpangan bakunya itu 7. Jadi ini adalah hasil akhir dari lembar kerja saya. Histogramnya sudah ada, nilai rataan sudah ada, nilai modus sudah ada, nilai median sudah ada, nilai kuartil bawah sudah ada, dan nilai simpangan bakunya ada. Jadi ini adalah hasil untuk pengerjaan ujian penugasan matematika kelas 12 Sekolah Dharma Ida oleh Evangeline Tosani dari kelas 12 IPSB. Semoga videonya bermanfaat dan berkenan untuk ditonton. Terima kasih.